Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan dari segala Tuhan yang pernah dipertuhankan di permukaan bumi. Hari ini kami dari BPKRMI bersama dengan Dirnas dan semua rombongan telah berkunjung ke salah satu makam waliullah untuk berziarah. Di sana kemudian kami mendapatkan cerita bahwa dulu waktu ada penziarah yang kemudian telah datang menziarahi pemakaman beliau, mereka beranggapan bahwa membawa sesajen untuk kemudian dibawa ke pemakaman itu dianggap salah satu perbuatan syirik. Hari ini kami bersama dengan tim BPKRMI meluruskan hal-hal tersebut. Hal itu dibolehkan ketika makanan-makanan yang kemudian kita bawa itu tidak diperuntukkan bagi seorang mayit ataupun pemakaman, tapi hal itu lebih kepada untuk diperuntukkan kepada masyarakat, karena itu adalah bahagian dari sedekah, yaitu memberi makan kepada sesama. Alhamdulillah hari ini kami di pulau ini bersama dengan tim, itu adalah sebuah gambaran bahwa Allah telah memperjalankan, mengatur seluruh alam semesta ini termasuk hamba-hambanya tanpa terlepas dari pemikirannya dan kesadarannya. Terlepas dari, meskipun hal itu terkadang tidak disadari oleh umat manusia. Sama dengan hal keberadaan kami hari ini, itu tidak pernah kami rencanakan. Untuk itu kami remaja dari BKPRMI mengajak seluruh pemuda-pemudi untuk tetap menghidupkan masjid, tetap menjalankan dakwah meskipun hal-hal yang sangat kecil, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah ya. Tadi sudah kita saksikan bersama salah satu peserta LMD level 1 BKPRMI yang telah melaksanakan kegiatan selama 3 hari di Pulau Mandar ini, Sulawesi Barat ya. Jadi dikatakan bahwa remaja, pemuda masjid merupakan tumpuan ya umat ke depan, ya harapan masyarakat ke depan agar tentunya pemuda remaja masjid ini mengambil peranan terpenting dalam masyarakat, dalam bernegara, sehingga akan tercipta masyarakat marhamah ya dan bingkai NKRI. Nah, demikian untuk saat ini berada di apa namanya ini? Tusung Toraja ya. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman Abah yang dicintai Allah SWT. Di sini juga ya, teman Abah ya. Di sini juga ada ketua DPW Sulawesi Barat ya. Bang Kiai, panggil Bang Kiai gitu. Mana Bang Kiai untuk kegiatan LMD 1 kemarin di Polman? Ya, syukurlah lembaga pelatihan manajemen dakwah yang kita gagas ini bisa terwujud dan saya anggap sukses ya, tentu karena peran teman-teman dari pemuda yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan teman-teman dari DPW Provinsi Sulawesi Barat. Tentu dukungan ini tidak cukup tanpa adanya saudara-saudara kita dari dari pusat, BKPRMI pusat, yaitu Bang Nanang Mubarak dan Bang Nanang Yahidin. Ya, saya kira kami berharap tidak cukup sampai di sini pembinaan kepada kami di Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang termuda dan termasuk di BKPRMI ini, kawan-kawan di sini semua pada baru
Oleh karena itu tentu arahan dan pembinaan dari teman-teman termasuk Ketua Umum ya Bang Said Agil Bang Said Aldi Alidrus ya, tentu kami harapkan bisa fokus ke provinsi termuda ini, apalagi provinsi ini baru saja mengalami pasca bencana di 2 kabupaten yaitu Majene dan Mamuju. Tentu kami menyampaikan kepada kawan-kawan DPD dan DPW seluruh Indonesia bahwa sekarang ini status pasca gempa itu adalah pemulihan ekonomi. Tentu kita di BKPRMI bisa mengawal, membantu saudara-saudara kita yang memang terkena gempa yang sampai hari ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Harapannya adalah produktivitas kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh teman-teman yang terkena gempa, baik itu petani maupun teman-teman yang kerja di laut, beraktivitas di laut, teman-teman yang wirausaha, UMKM, semua saya kira harapan kami ekonomi bisa pulih kembali sehingga pelaksanaan kegiatannya bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan keluarganya. Itu yang paling penting. Terkhusus kepada rumah ibadah, tentu harapan kami rumah ibadah di Sulawesi Barat itu yang memang terkena dampak itu jumlahnya 226, sehingga saudara-saudara kita pada tahun ini, tahun 2021 itu saudara-saudara kita yang ada di 2 kabupaten ini yang terkena memang pasca gempa di beberapa kecamatan dan desa itu pelaksanaan bulan suci Ramadan ya mau tidak mau harus di tempat di tenda-tenda pengungsian. Nah sekarang tentu masalahnya sekarang ini kalau terus bertahan sampai bulan puasa di tenda-tenda pengungsian, harapan kita banyak hal-hal yang akan timbul termasuk penyakit ya, termasuk termasuk bayi ya, lansia, umur tua, tentu banyak penyakit yang bisa menyerang. Apalagi di tengah Covid ini, tentu kita harapkan bisa masyarakat di tenda-tenda pengungsian ini bisa terhindar dari Covid-19. Itu harapan-harapan kami dari saudara-saudara di DPD, DPW seluruh Indonesia dan DPP, tentu harapan-harapan itu. Yang pasti bahwa kegiatan LMD ini bisa berlanjut, bisa pelaksanaan kegiatan berikutnya, bisa LMD 2, dan di tempat ini saya kira sangat ideal berdasarkan penilaian dari Direktur Nasional LPPSDM. Ini cukup legal dan cukup meyakinkan untuk bisa pelaksanaan kegiatan TOT atau LMD di Pasir Putih ini. Saya kira ini bisa kawan-kawan dari BKPRMI bisa berpartisipasi, ikut serta bersama-sama kita di sini pada pelaksanaan LMD 2 atau pelaksanaan TOT yang memang menjadi program kegiatan nasional dan program kita di DPD dan DPW. Mudah-mudahan di dukungan ini bisa kita lakukan sehingga kita bisa melahirkan dai-dai muda, kita bisa melahirkan kader-kader muda di BKPRMI yang bisa bermanfaat bagi masjid-masjid kita, bagi masyarakat kita. Yang pasti kita berkeinginan kita cetak pemuda hari ini untuk tujuan masa depan bangsa kita ini. Tentu kita harapkan pemuda-pemuda inilah menjadi bingkai pelaksana pembangunan di masa-masa yang akan datang. Kita harus bertahan, NRI ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan di tangan pemuda lah bangsa kita ini bisa maju, dan di tangan pemuda pula lah bangsa ini bisa mundur dan bisa hancur kalau pemudanya tidak disiapkan dari dini. BKPRMI adalah wadah yang sangat strategis, sangat produktif untuk membina kader-kader yang bisa menjadi wirausaha, bisa menciptakan kader yang pengusaha, bisa jadi politik, bisa birokrasi, bisa berprestasi di mana saja dengan wawasan dan gagasan yang diberikan, dengan materi yang diberikan. Saya kira tidak lepas dari iman dan takwa dan kekuatan keinginan untuk selalu bekerja keras. Dengan modal itu saya kira pemuda saat ini wadah BKPRMI sekali lagi saya tekankan adalah suatu tempat organisasi yang sangat-sangat strategis. Nah, oleh karena itu dukungan elemen masyarakat
baik pemerintahan maupun politisi seideal mungkin melihat BKPRMI ini bisa kita bersinergi untuk memakmurkan seluruh kegiatan-kegiatan pemuda. Dan saya kira dengan komitmen itu, komitmen masyarakat, komitmen pemerintah, komitmen teman-teman, saya kira pemuda bisa kita terhindar dari hal-hal yang menggoda mereka. Sekarang ini persoalan kita adalah dihadapkan pada banyaknya narkoba, sabu-sabu. Kalau di daerah kita ini banyak sumber yang datang sabu-sabu yang masuk di daerah kita ini, dan itu sangat-sangat merusak mental pemuda saat ini. Dan kalau itu disuguhi dan orang berusaha merusak mental pemuda kita, maka percayalah negara kita ini tidak akan bisa maju. Tapi dengan BKPRMI adalah benteng yang sangat kuat untuk bersama-sama dengan pelaksanaan kegiatan kaderisasi yang dilakukan Dirnas LPSDM. Saya kira dengan selesainya kaderisasi yang dilaksanakan, saya kira pemuda itu menjadi top, hebat, ya, menjadi hebat. Insyaallah. Terima kasih fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Di sini juga ada Bang Dirnas ya, sahabat semua ya. Ini yang menjadi pionir dalam kaderisasi, yang beliau juga sebagai Direktur Nasional SPM BKPRMI. Gimana Bang Dirnas untuk pelaksanaan LMD 1 di Kabupaten Polman ini, Sulawesi Barat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat surgaku, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kader-kader BKPRMI dimanapun berada. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di Gusung Toraja, yaitu sebuah pulau di mana dikelilingi oleh padang pasir seperti ini, pasir putih, Masya Allah. Dan sebenarnya kalau kita bawa salin ya, kita ingin nyebur gitu ya, jernih, airnya. Tadi ketika tangan saya masuk ke sungai, itu ada ikan-ikan yang nyamperin tuh. Nah, termasuk binatang-binatang ini. Nah, ini tuh kalau di Jawa Barat tuh umang. Nah, di sini apa ya? Kalaumang. Oh, di sini kalaumang. Ini ternyata ini ada makhluk hidupnya. Dia hidup dengan sebuah tempurung, ya kan? Dia berlindung kalau ada yang mau mengganggunya. Dan kita tidak ingin membawanya. Tentunya ini sebagai contoh bahwa dimanapun kita berada, hidup ini telah diatur oleh Subhanahu Wa Taala dan telah dijamin rizkinya oleh Subhanahu Wa Taala. Surah Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Sungguhnya tidak ada suatu makhluk pun yang melatih di muka bumi ini kecuali telah dijamin oleh Allah rizkinya. Apalagi teman-teman, kalau kita berhubungan dengan rumah-rumah Allah di muka bumi ini, Masya Allah. Apa rumah Allah itu? Yaitu masjid. Rasul bersabda, man bana masjidan fil dunya banallahu man banallahu masjidan fil ardi banallahu masjidan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid di muka bumi ini dimanapun berada, maka ia sungguh akan dibangun istana megah di sorga. Nah, para ulama menafsirkan bahwa apa makna membangun masjid? Yang pertama adalah membangun secara fisik, ya kan, infrastruktur, fondasi, tiang, dan semua atap, kemudian kubah, itu membangun secara fisik. Tapi ada yang membangun secara maknawi. Apa itu? Membangun dengan kegiatan-kegiatan, dengan program-program. Itu makna membangun secara maknawi. Nah, teman-teman sekalian, kami dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, ayo mengajak kepada semua komponen anak bangsa, terutama pemuda remaja masjid yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan, ayo kembali ke masjid. Dan kalau ke masjid, maka ingat BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kami hadir sudah 43 tahun, tahun ini insya Allah 43 tahun. Untuk apa? Untuk mengajak pemuda remaja masjid ke masjid, untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan, hari ini dan masa depan. Karenanya, sebagaimana Kalaumang, atau kalau di kami Jawa Barat adalah Kumang, tidak usah sungkan, tidak usah takut. Ya kan, mereka kecil dengan tempurung yang mungkin kadang patah-patah, tapi dia tetap hidup. Apalagi kita manusia
apalagi pemerintah masjid, nempel di masjid, Allah jamin. Barang siapa yang memakmurkan masjid, maka Allah akan memakmurkan kita semuanya. Ini butuh keyakinan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin." Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yang akan mampu memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmur masjid adalah bukti dari keimanannya. Memakmurkan masjid bukti dari ketakwaan kita dan bukti bahwa kita yakin kepada Allah tidak akan pernah menelantarkan. Justru kata Rasul, barang siapa yang memakmurkan masjid, maka ia akan mendapat pertolongan. Di mana tidak pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya hadis Imam Bukhari Muslim, sab'atun yudilumullahu yawma la ilaha illa dilluh. Barang siapa ada 7 golongan orang yang mendapat pertolongan, mendapat naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya nempel di masjid. Masya Allah. Semoga kita semuanya pemerintah masjid yang bergabung dengan BKPRMI, insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan misi perjuangan baginda yang mulia Muhammad SAW, mengembalikan masjid sebagaimana peran dan fungsi di zaman Rasulullah SAW. Masjid pusat ibadah, masjid pusat pendidikan, masjid pusat pelayanan sosial, masjid pusat pelayanan kesehatan, masjid tempat pertemuan, masjid tempat beradvokasi umat, pembelaan umat, masjid juga tempat olahraga, bela diri, menyiapkan diri untuk menjaga, berkemungkinan menjaga negara, menjaga umat, menjaga ulama, menjaga Islam, menjaga para asatid, menjaga ustaz-ustaz dan yang lainnya. Juga masjid sebagai tempat ekonomi, pusat ekonomi kerakyatan. Masjid pun juga sebagai pusat pendidikan politik keislaman. Karenanya tidak boleh masjid dikerangkeng hanya sebagai tempat ibadah saja. Tapi di zaman Rasul masjid itu minimal ada 10 peran dan fungsinya sebagaimana telah kita sebutkan. Nah, BKPRMI hadir 43 tahun berkomitmen untuk mengembalikan peran dan fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Doakan kami yang masih muda-muda ini untuk bisa mengajak semua komponen anak bangsa pemuda di masjid untuk ayo ke masjid. Di masjid kita bersatu untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dari masjid berawal menuju ke pemimpinan umat hari ini dan yang akan datang. Di BKPRMI ada pembinaan, ada pendidikan dan juga ada kaderisasi. Nah, di belakang kita ini tadi sudah 2 orang yang telah tampil melalui live streaming ini sudah tampil. Ini calon-calon ya kan pemimpin masa depan dengan masuk melalui BKPRMI. Awalnya tidak kenal itu apa BKPRMI, betul ya? Awalnya hanya kenal ketika pas terjadi musibah di Majene, gempa bumi di Majene. Tiba-tiba melihat ada seragam BKPRMI berseliweran, ada bendera, ada spanduk, ya kan? Ada bantu-bantu yang lainnya, tertarik. Kok ada loh anak muda, ya kan? Yang di masa dirinya mungkin harusnya bersenang-senang, ya kan? Oh, jalan-jalan yang lain, ini kok bisa bantu? Siapa dia? Ternyata ada logo Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Awalnya tidak mengenal. Awalnya apa sih BKPRMI? Lalu tiba-tiba ada kesempatan untuk bisa bersilaturahim, ada latihan manajemen dakwah level 1, ikut. Awalnya bingung-bingung juga. Apaan sih? Sampai jam 2 malam, sampai jam hampir 3 malam, bahkan hari terakhir tadi sudah ditutup pun masih begadang, masih mau lagi nambah materinya. Dan hari ini kita sedang berkunjung ke sebuah tempat, mudah-mudahan akan dijadikan tempat training of trainer, menciptakan instruktur tangguh LMD 1. Yakinkan kita untuk bersama masjid, insya Allah Allah akan makmurkan kita sebagaimana Kalaumang. Dia kecil, dia mungkin rumahnya atau tempat tinggalnya juga tidak beraturan atau tidak menarik, tapi dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia yakin. Kata Rasul, kullu ardin masjidun. Setiap tanah di muka bumi adalah masjid. Makanya dia hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bertasbih kepada Allah dengan tangan dan kakinya. Dia sedang bertasbih kepada Allah dengan tangan dan kakinya. Masya Allah. Dia mungkin boleh bilang, Bang Nanang, tempatku bukan di tanganmu. Engkau tidak bisa untuk memberikan aku makanan minum. Baik, kalau begitu kita biarkan mereka hidup bersama alam dan Allah akan jaga dia. Air ini juga sedang bertasbih dengan bergelombang dan suara-suara tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh.
semua langit dan bumi dan penghuninya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud tunduk taat patuh kepada Allah Rabb semesta alam, Sang Pencipta. Mereka tidak pernah memungkiri mereka sami'na wa ata'na kepada Sang Pencipta. Mereka disuruh bergelombang terus. Mereka disuruh bersuara terus. Mereka disuruh untuk berjalan terus. Apakah manusia mampu mengambil pelajarannya? Maka kullu ardin masjidun. Kita tinggal di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedang mengurus Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Bergabung dengan BKPRMI, semoga Allah berkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat semua ya, sahabat BKPRMI ya, di seluruh Nusantara. Mudahan ya. Baik. Ini hasilnya ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Proses ya. Oke, mudah-mudahan semuanya dapat menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan harapannya adalah BKPRMI menjadi garda terdepan untuk menciptakan, menumbuh kembangkan para pemimpin generasi muda yang akan datang, sehingga akan tercipta marhamah ya, sesuai dengan tujuan dari BKPRMI. Baik teman-teman semuanya, demikian dari pulau apa ini Bang? Pulau Jusung Toraja. Jusung Toraja, Polimandar, Sulawesi Barat gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live. Hah? Ya, live. Share ke itu, ke mana? Ke grup peserta. Belum post. Udah, ya. Cek. Belum post. Belum post itu. Keringin. Ya. Keringin. Basah itu. Masih basah. Bukan itu. Itu yang silang. Nah. Nah, tuh. Oh, bukan. Bukan. Semoga bisa. Ini juga. Sini.